Ya padahal Shiratal Mustaqim ya itu aja tuh. Ayo. Jadi yang perlu kita pelajari itu dulu. Sekali lagi, karena betul tadi dulur-dulur menjawab betul semua jawabannya Mas Nafi. Karena setan istiqomah. Setan itu istiqomah banget. Istiqomah konsisten, tidak pernah kendur semangatnya di dalam upaya-upaya untuk menjatuhkan manusia dari derajat mulia, upaya-upaya untuk membengkokkan jalannya manusia, upaya lagi Bu Subrani, membuat jalan-jalan tiruan palsu sebagai tiruan Shiratal Mustaqim. Konsisten banget, dibikin jalan itu mirip banget dengan Shiratal Mustaqim, koyok bener. Sholat itu bener enggak? Baik enggak? Baik. Pahala enggak? Pahala. Itu Shiratal Mustaqim sholat itu. Sampean sholat berarti ada di Shiratal. Setan enggak mau kalah. Sholat to kowe. Diulik atine, dibikinkan Shiratal Mustaqim palsu dengan cara apa? Sholat tapi dijak riak. Akhirnya melenceng. Sedekah bagus nggak? Bagus. Shiratal Mustaqim. Tetapi dia bikin jalan palsu. Apa? Sedekah. Ayo sedekah. Dijak sombong, diajak minta dipuji, diajak ngolok atau menghina orang yang disedekahi. Buyar. Gitu loh. Selalu begitu. Cari ilmu bagus nggak? Bagus. Itu namanya Ibnu Sa'id. Mencari ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Shiratal Mustaqim jelas, apalagi ilmu agama. Tetapi kemudian diajak apa? Sombong, meremehkan orang, suka ngoreksi orang, tidak mau ngoreksi diri sendiri. Itu yang namanya jalan palsu. Namanya aspal, asli tapi gitu loh. Nah sehingga seperti itu yang dimaksud dengan setan sangat konsisten untuk membuat jalan-jalan palsu, untuk membuat manusia bingung, untuk membuat manusia melenceng dari jalan yang sebenarnya. Sehingga tadi betul kita akhirnya diminta Allah untuk selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus, yang istiqomah ini ya Allah, yang konsisten ndak belak-belok ini ya Allah. Gitu Mas Hafid. Jadi setan itu sangat konsisten, sangat cuma istiqomah di dalam kejahatan, istiqomah di dalam upaya menjatuhkan manusia dari Shiratal Mustaqim. Maka kita pun harus istiqomah. Itulah kenapa kita minta tolong kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim sampai 17 kali dalam sehari. Ya kan? Ya tuh Mas Randy. Subuh kita ihdinas siratal mustaqim. Loh, ngapain kok duhur minta ihdinas siratal mustaqim lagi? Subuh sampai duhur itu coba jam 5 lah. Duhur jam 12. Berapa jam itu? 7 jam. Masa 7 jam sudah minta ihdinas siratal mustaqim lagi? Nanti 7 jam habis itu kita dikasih siratal mustaqim. Nanti asar jam 4 siratal mustaqim lagi. Ya Allah tunjuki aku ya Allah. Berarti kan kayak gini. Gini. Start ini. Ya Allah, saya mau masuk hutan belantara nih. Berkelok-kelok jalannya banyak perempatan. Tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Tak minta jalan, kasih jalan. Ada belok. Wah, begitu duhur, ada perempatan. Atau ada jalan bercabang, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ini yang mana ini ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan tek di ujung sana ternyata banyak yang ke sana lo, ke sana lo, ke sana lo kan gitu. Ya kan? Begitu sama buka YouTube, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, padahal podo-podo lulusan Timur Tengah. Sama akhirnya bingung. Ikin di ya kan gitu kan? Nah,
Padahal hadisnya podo, dalilnya podo, ya toh? Di waktu yang sama, satunya ngomong A, satunya ngomong B, satunya C, D, E, sama-sama viral, sama-sama pinter dalil. Sampean gimana? Nah lah ya itu, gitu loh. Sudah pun begitu, di hati juga begitu. Aduh, aku mau berdagang, tapi kok gini, ini gimana gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Karena di situ celah-celah setan kemudian biasanya masuk menimbulkan was-was, lalu kemudian memberikan alternatif jalan seolah-olah benar padahal itu. Nah itu makanya kita minta. Nanti setelah asar kita ketemu, maghrib, asar kan pulang nih, habis kerja nih, pulang jam 5. Loh begitu nyampe rumah ngapain sampean siratal mustaqim lagi? Karena di rumah pun banyak gangguan syaiton. Kira-kira kalau di rumah gangguan setannya apa? Enggak begitu sama di rumah yang bapak-bapak kerja pulang nyampe rumah ketemu siapa? Emang istri sama syaiton? Loh, kenapa? Kenapa sampean minta ihdinas siratal mustaqim lagu nyampe di rumah nggak ngapa-ngapain? Apakah anak istri syaiton? Apa Mas Roni? Nonton TV? Loh, apa susah? Nonton TV kan nggak salah. Masa nonton TV syaiton? Saya nonton TV, nonton pengajian kok bos. Nah kan, alasannya gitu loh. Ya karena siapapun bisa jadi syaiton. Maksudnya apa? Bukan kok istri anak kita itu syaiton, tapi siapapun bisa diperalat setan. Kita datang kerja, assalamualaikum. Maksud hati kan baik itu salam, bojo. Dari mana aja? Belum jawab. Padahal sama di kerjaan tadi dimarahin bos. Kira-kira gimana? Baru buka pintu, assalamualaikum, suami nih. Begitu datang, bujur, dari mana? Tadi ketemu ini ya? Bujur kira-kira yang laki gimana? Sampean rumah sakit sampean. Yang kayak gini atau sebaliknya. Bujur datang, udah nggak salam nggak apa, suami istrinya udah sabar. Gimana Mas tadi capek lelah tak? Ayo, lah kerja nggak lelah. Padahal bojone baik-baik. Yang setan siapa? Ya suaminya. Kalau yang tadi pas salam, yang setan siapa? Jadi semua udah gitu, baik-baik. Assalamualaikum. Yang bojone waalaikumsalam. Udah. Tadi capek Mas, ya capek banget. Begitu duduk, anaknya awang, Pak, ada duit. Sama ini pulang sing setan siapa? Loh. Jadi itu yang makanya di dalam Al-Qur'an disebut innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum antuwun fitnah dan seterusnya. Sungguhnya anakmu, hartamu, istrimu atau pasanganmu itu fitnah, ujian, cobaan. Bahkan di dalam ayat lain disebut antuwun. Apa? Musuh itu bukan kemudian untuk dibenci atau jauhi atau didiskriminasi, bukan, tetapi untuk diwaspadai karena sewaktu-waktu mereka bisa diperalat kayak tadi gitu loh. Itulah kenapa kemudian kita diminta ihdinas siratal. Tunjuki aku ya Allah, lah saya baru datang pulang. Allah ambil di bojo kula niku. Saya pulang nggak disambut dengan wajah cerah, wis salon pas tok awake. Ambune balsem, dasteran, nyonyor meneh. Mboten enggak apa-apa. Pakai salon pas enggak salah Mbak Saro. Maksudnya ini bukan Mbak Saro, orang lain. Ngadu kepada Allah, maka dulur kalau sampean pakai itu untuk sholat
insya Allah sholat kita itu menjadi sholat yang benar-benar komunikatif dengan Allah. Jadi saya ulangi lagi, keistiqomahan setan harus kita lawan dengan keistiqomahan kita juga. Bahwa di dalam setiap langkah kita itu ada ujian di sana, Pak Yes. Ada ujian. Khusyuk nunggu komat. Dek sebelah Mehmet dan geng Rawame. Oh yo Pak Yud. itu ya itu loh ujian kita. Podo saya sama dengan sampean. Kudu tapi mereka kan memang dihadirkan ke kita untuk kita didik loh Pak. Kalau kita kemudian marah-marah sama mereka, satu, mereka juga akan melihat terus gak enak ndok pondok ini wis diseneni tok. Yang kedua, kita cepat tua. Kita cepat tua. Saman pikir Randy itu akan berubah kalau saman marahin? Enggak. Dia sampean. Serius gitu. Anak-anak sekarang itu sudah baik-baik, anak-anak ini sudah pinter-pinter lumayan ini. Mas Deva yang dulu bandel sekarang udah nggak terlalu bandel ya, bandel lah. Tapi enggak terlalu lah. Mas Mehmet sekarang coba lihat lebih rapi. Nah kan? Jadi karena anak dan terutama laki itu mau harus nakal. Asal jangan di depan saya. Nah, itu ya. Jadi cobaan itu akan selalu ada, Mas Agus. Akan selalu ada. Belum lagi lupa dan lain sebagainya. Mana sudah ke Mbak Dwi? Yang untuk si siapa? Yang mana sama ngingetin saya itu? Sudah nggak Mbak Dwi? Langsung aja ya. Jadi itu ya, dealer. Karena apalagi persoalan lupa, setan itu kan suka melupakan manusia. Dari janji-janjinya, dari apa. Hati-hati. Makanya ihdinas shiratal mustaqim itu menjadi satu di antara tools kita, satu di antara senjata kita agar kita bisa istiqomah juga. Istiqomah dalam kebaikan melawan istiqomah dalam kejahatan. Karena istiqomah dalam kejahatan jauh lebih gampang daripada istiqomah dalam kebaikan. Karena istiqomah dalam kejahatan seperti arus, dia hanya cukup just fluid, ngikuti arus saja dah. Tapi kalau istiqomah dalam kebaikan itu melawan arus, sehingga butuh effort, butuh support baik internal maupun eksternal, butuh support tambahan. Itulah kenapa sebelum ihdinas shiratal mustaqim kita matur kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau lah ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu lah kami ya Allah nasta'in meminta tolong. Dulu ya. Saja dulu kita kajian singkat-singkat saja. Bisa ingin memastikan bahwa benar-benar setan itu istiqomah. Konsisten banget. Tidak pernah sejak diusir dari ajam, dari surga maksud saya. Sejak diusir dari surga. Irhab gitu kan sama Allah, pergi kamu dari surga. Sejak itu Mas Nafi sampai nanti kiamat, grafiknya setan itu tidak pernah turun sama sekali semangatnya. Meningkat terus. Makin akhir makin meningkat. Kenapa? Karena dia tahu bakal run out of time, bahwa waktunya mau habis. Maka dia pastikan bahwa nanti begitu kiamat, manusia sebanyak mungkin yang tersesat. Sama itu kalau kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, setan juga mati-matian agar manusia ini ketika nyawa di tenggorokan itu enggak ingat Allah. Ketika nyawa di tenggorokan itu tidak bisa nyebut Allah. Makanya setan itu mati-matian betul ketika manusia akan mati. Itu disebutkan dalam hadis, setan yang datang itu berlipat ribuan kali daripada setan biasanya untuk memastikan dia su'ul khotimah. Gitu loh. Jadi sejak Nabi Adam, dan dia sebelum Nabi Adam diusir kan dia dulu tuh diusir dari surga itu.
dia meminta kepada Allah izin untuk apa? Memastikan bahwa semua manusia tersesat kecuali orang-orang ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang syakirin. Nah sejak itu grafiknya naik terus tuh. Grafik konsistensi, grafik komitmen, grafik effort setan naik terus. Dan mereka makin padu, makin bersatu, tidak ada perpecahan antar setan. Mereka terstruktur satu komando, satu tekad, satu tujuan, dipimpin iblis tuh, rajanya setan. Satu komando, sistematis, satu gerakan. Lah sementara manusia, yaitu tadi, boro-boro satu gerakan. Ini kelompokku, ngana tunjukkan kelompokmu. Minggir kalau nggak ikut kelompokku, tak lindas, kan gitu kita. Nih kan? Koar-koar kita harus lebih toleran dan lain sebagainya. Tapi begitu ada orang berbeda pendapat, minggir. Toleran apa? Gitu. Nah, kita diadu domba, terpecah belah. Sementara setannya satu padu. Menang mana kira-kira? Kita nggak konsisten, mereka konsisten. Kita ngucap ihdinas siratal mustaqim, ya sekedar ucapan di bibir, nggak ngerti maknanya. Sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah istiqomah di dalam kebaikan. Makanya tadi saya tetap semangat Mas Agus. Seandainya tadi yang hadir cuma sampean tok, itu saya akan mulai tetap dengan penuh yang gembira, ikhlas, sukarela. Iya Mas Nafi. Jadi kita ngaji, kita ibadah, kita jangan karena jumlah banyak orang. Toh seandainya nanti sampean masuk surga itu jalan sendiri, timi masuk pintu surga, sama tetap akan bahagia kok. Enggak kok sedikit temanku, enggak gitu. Sama akan tetap bahagia memasuki surga itu. Maka sekarang pun begitu. Jika seandainya untuk menemukan kebenaran dan menjalani kebenaran ini lalu sampean harus sujud sendiri di muka bumi, di tengah orang yang tidak sujudlah. Oke? Tidak usah tolak-tolak. Wes, itu namanya istiqomah. Itu rawir rantas malang-malang putung. Lanang-lanangnya jaga tuh. Oh, katanya gitu. Ya. Oke Mas Rani, kategori tadi habis. Sholat dimakan sendiri. Alhamdulillah. Jadi gitu aja sebenarnya. Gak usah terlalu dipikir amat-amat. Maksudnya kalau bakso nggak laku, makan sendiri. Gitu aja loh. Ngapain kok sampai terus kemudian mutung nggak jualan? Besok jualan lagi. Bisa jadi di hari ke-7 baru nggak laku lagi. Mutung gimana? Kamu tahu KFC itu? KFC yang punya KFC itu, dia itu sudah nyoba hampir 1000 macam usaha dan gagal terus. Dia baru menemukan keberhasilan itu sekitar umur 50 kalau nggak 60 setelah usaha sejak muda. Iya. Bukan kok semester 2 mutung, enggak. Nah itu istiqomah. Setan sampean pikir gak gitu. Setan itu begitu. Mas Agus digoda lewat, misalnya digoda lewat narkoba, nggak kena, gagal. Ya kan? Digoda lewat judi, gagal. Wih, hebat ini aku. Digoda lewat ajakan ndak sholat, gagal dia. Karena Mas Agus tetap konsisten sholat. Digoda lewat sombong, oh enggak sombong dia rajin, baik hati, suka menabung, perangkau. Digoda lagi lewat ajakan aneh-aneh, enggak mau, minum-minuman keras, enggak. Digoda lewat apa kira-kira? Enggak tahu? Senin Kemis maksudnya? Kemiskinan. Oh kemiskinan. Digoda lewat ngersu, kena ya gitu. Jadi setan itu begitu
gigih tuh loh. Nah sampean baru harus gigih, tidak hanya ya dalam jualan, ya dalam keimanan. Iya Bu Mat, jadi yes memang gitu wes. Jadi seluruh lini akan dicoba setan sampai sampean gagal. Dan untuk ke arah situ istiqomah banget setan. Maka sampean dan saya juga harus apa? Apa? Istiqomah. Wes gepeng ilir ae dilakoni wes. Ya. Dan keistiqomahan itu Pak Imam apa Pak Mubin? Sampai apa Min? Mati. Sampai mati Mas Nafi. Jadi jangan sampai mau diginiin Mas Nafi sama bisa aku ya tahu elok ngaji. Dulu saya juga ngaji. Nggak begitu. Ukurannya sampai Mati. bukan wis. Jadi kebaikan itu ukurannya bukan saya pernah, tapi kebaikan itu saya sampai mati melakukan kebaikan. Oke Pak Subur, sabar dan subur. Ini namanya Pak Subur. Maka sabar akan subur. Tiap kesuburan membutuhkan sabar. Wis bolak-balikin lah karena. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada ditanyakan silakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, apa? Hari kiamat, ayo berpekan, setan berpekan. Maksudnya itu apa? Terima kasih. Tadi sudah saya sebut bahwa semakin mendekati kiamat maka setan akan semakin apa? Pol-polan. Sama dengan orang semakin mati maka setan akan makin ngubung orang itu. Sama. Jadi ketika akan mendekati kiamat, setan perpecahan itu setan paripurna, ibarat perang gitu. Kalau di Bali dulu ada perang puputan. Perang puputan itu perang habis-habisan. Seluruh tenaga, pikiran, effort, upaya, strategi dikeluarkan semua. Memastikan mereka menang, sebanyak mungkin manusia mati dalam keadaan sesat. Gimana caranya? Wah, ini makanya sekarang ini sampean lihat nih. Fame, fun, fashion, food. Apa itu, Mas Roni? Diserang dengan apa? Food, makanan. Makanan manusia, dulu dikasih bolet aja udah enak. Tahu bolet? Tela itu loh. Tela rebus digodok, wis enak, wis gak pakai apa-apa. Sekarang dijadikan apa? Enggak ya? Brownies. Dulu sudah itu enak. Nah, manusia disibukkan dengan food. Akhirnya kurang bersyukur. Iya toh? Dulu disuguhi anggur hitam itu loh. Itu mewahnya setengah mati sudah. Itu anggur hitam itu hanya ada kalau dua acara tok. Pas lebaran atau pas sakit. Sekarang anggur hitam lo ndak mau Mas Budi. Anggur merah tuh udah gak laku. Ya kan? Sekarang makanan coba lihat, aduh apalagi kalau acara-acara mukbang, acara-acara apalagi di TV. Food diserang pakai ini perpecahan. Yang kedua, fashion. Apa? Pakaian maupun model rumah. Model rumah, model pakaian, model apa ini, mobil, kendaraan. Dulu baju ya tak sudah. Kanan kiri malah sama apa ini? Lengan itu sama kanan kiri. Sekarang enggak. Sini ini dipotong satunya. Dulu kalau kaos sengklek, sama tahu kaos sengklek? Karena ininya apa ini? Lebaran terus sengklek. Malu. Sekarang itu malah jadi
Disengkleno. Lah iya. Dulu kalau kain itu yang namanya sinijo ya sinijo gitu, serasi. Enggak sekarang. Sepatu sisean itu loh, bangga. Tahu sepatu sisean? Pak Ubin. Anak muda sekarang Ubin, sepatu itu satunya kiri warna hijau, satunya kanan warna enggak, katanya keren. Ya Allah. Fashion. Macam-macam. Rambut disemir. Nah kan? Nah rambut koyo sesuai belkok dulu. Yang perempuan juga gitu. Walah, dandanane. Kemarin tuh bener saya bilang bedaan itu ada pondasi, cakar ayam, bos macam-macam. Sama nggak tahu Pak Imam, anak perempuan sekarang kalau bedaan 4 lapis Pak Imam. Pertama pondasi, 2 cor, 3 keramik, 4 lamir. Makanya fashion itu, itu Mas Roni. Maka yang ketiga apa? Fun. Diserang lewat apa? Fun. Fun itu apa? Kesenangan, hiburan, film, nyanyian, foto-foto selfie, joget-joget. Iya toh? Lali. Coba sama lihat sekarang ya di sini. Sama lihat apa ya? Game anak-anak ya. Yang ibu-ibu lonjo, tutorial masak, tutorial dandan, tutorial apa lagi yang ibu lihat? Alasannya tutorial berhijab gitu. Ibu sama tak kandani ya. Tapi jangan kapok ya ngaji. Orang berhijab di dalam surat An-Nur itu supaya apa? Supaya tidak menarik perhatian. Coba baca. Jadi An-Nur 31, Al-Ahzab ayat 3359 itu menyatakan kamu itu bertutup aurat agar tidak menarik perhatian. Lah kok sampean malah berjilbab biar menarik? Ayo, ya toh enggak? Lah ya apa sampean? Mau betul? Apa enggak boleh Gus menarik? Boleh. Menarik di depan suami. Jangan menarik di depan Mas Nafi. Bahaya katanya Mas saya. Iya, Mas Nafi itu bahaya. Itu loh. Maka apa nggak boleh Gus? Boleh. Silakan berjilbab. Harus perempuan harus rapi. Perempuan harus bersih. Wajib ya itu. Berpakaian harus apa? Rapi. Berpakaian harus rapi. Berpakaian harus muslim muslimah harus rapi, harus bersih. Baju disetrika. Wangi, ya saya sepakat. Tapi kalau berlebihan biar menarik perhatian, ini yang nggak boleh. Gitu loh. Saya juga nggak suka kalau kemudian sampean ibu-ibu ini lalu keluar kemudian hidungnya penceng sini. Ayo Kak, ya jangan begitulah. Tetap sampean pakai bedak tipis, tetap sampean pakai jilbab yang disetrika, baju yang jangan kemudian kata Gusti Allah tidak boleh menarik perhatian. Terus bajunya dikasih getah pohon. Iya. Terus bajunya tembel-tembelan gitu Pak. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu juga. Saya nggak nyuruh gitu. Itu juga akan memperburuk citra Islam. Zaman tetap harus masih. Bukan kok kemudian zuhud itu lalu bajunya jelek, terus wajahnya dipasang las. Nggak gitu Pak ya. Oke Pak Roni.
Sekarang alhamdulillah sudah dicukur rapi, kumis dibersihin, gitu kelihatan Roni, gitu loh. Kalau kemudian rambut yang obrek nggak karuan, kumisnya itu rondo. Sekarang ini baru Roni Patina Sarani. Islam harus, makanya terutama laki-laki, saya menyarankan sampean tetap berpakaian yang bersih, yang rapi. Nggak harus bermerek ya, nggak harus bermerek. Nggak harus bermerek. Saya hanya korban istri ini, dibelikan istri. Ya, tetapi tidak boleh dalam konteks itu. Makanya itu tadi Mas Roni menjawab saya. Ini fun, digoda kita. Akhirnya apa? Waktu sholat, terutama ya bahkan yang jualan waktu ngaji, sholat itu loh. Sholat itu ingat apa? Ingat CO? Itu. Lalu yang terakhir Mas Rami, setan mati-matian perpekan kata Pak Guru tadi, fame. Fame itu apa? Keterkenalan. Keterkenalan. Jadi orang didorong agar apa? Pengen viral. Mas Taufik. Pengen viral. Karena pengen viral, kontennya pun wes gak karu-karuan. Wong tuane lu dadi konten. Loh iya kan ada itu anak muda yang jadikan konten orang tuanya disiram apa? Comberan, disuruh apa biar naudzubillah. Ada orang yang demi konten biar viral lalu makan ini, makan itu sampai naudzubillah. Sampai ada yang pamer aurat, pamer anggota tubuh, naudzubillah. Itu maka Mas Rani kata Pak Guru tadi, dawuh Pak Guru benar, setan perpekan diserang habis manusia sampai lupa Allah, lupa akhirat, lupa sesama, lupa segalanya. Bahkan orang tua pun dilupakan. Iya dah? Sekarang anak-anak sampean tuh kalau lagi main game, panggilin coba. Noleh. Enggak. Kalau sudah main game, lihat film, panggilin, noleh. Enggak. Suruh beli apa itu? Nanti dulu Pak. Mesti gitu. Jadi akhirnya tidak hormat sama orang tua, akhirnya keluarga hancur. Kayak gitu. Istri juga dididik oleh TikTok apa segala macam itu, isinya apa? Istri yang nantang suami, istri berani ngempeleng suami, kayak gitu-gitu kan? Dididik oleh apa? Sikap-sikap suami yang takut sama istrinya. Akhirnya apa? Nggak ada suami jadi pemimpin perempuan. Padahal sampean itu diminta memimpin perempuan dengan iman, gitu loh. Nah itu Mas Rani, jelas ya? Dan kita sekarang sudah saksikan setan perpekan betul. Dan memang tanda-tanda kiamat benar-benar telah muncul. Karena itu saya dan sampean harus bukan berarti kemudian ini ya, tapi harus benar-benar istiqomah di jalan ini. Ada lagi? Ya. Sebenarnya saya dosa apa enggak? Saya sedikit menuntut suami saya untuk dibelikan motor karena saya nggak pernah ke masjid sekarang. Oke, itu memang harus diberikan. Caranya kok mintanya pada saat ngaji gini nih kan akhirnya repot ini Mas Imam. Akhirnya Pak Leman mau ndak mau ini belikan. Tapi kayaknya pulangin nanti jalan sendiri-sendiri. Padahal Mbak Rosita, ini Mas Imam loh sudah nabung diam-diam. Mau belikan sampean apa coba? Vespa Matic. Iya, kejutan. Vespa tahun 86. Santai. Ya Mas Imam, Mas Sulaiman itu suami yang sayang istri. Iyalah. Jangan khawatir. Oke Pak Leman.
Dijawab kan santai. Tidak ada seorang suami pun yang tidak ingin bahagiakan istrinya. Tidak ada. Jadi saya percaya semuanya tiba pada waktunya. Cuma sekarang ini batagornya sudah sold out atau belum gitu aja. Semua suami pasti ingin suami istrinya bahagia. Apalagi kalau yang tadi diminta untuk kepentingan ngaji, untuk kepentingan ibadah, kita doakan rezekinya lancar. Semuanya dulur-dulur ini juga gitu. Saya doakan istri rezekinya lancar, halal dan thayyibah. Yang penting tidak meninggalkan tugas utama kita untuk apa? Ibadah. Iya Mas Agus ya? Insya Allah lah. Enggak ada ya orang miskin Mas. Sama itu kaya Mas Agus. Sekarang saya tanya Mas Agus. Orang-orang kaya itu belum tentu malam Jumat ini sempat ngaji loh. Sampean ngaji terus. Berarti kaya mana? Loh kayak sampean tuh. Sampean lo santai, selalu punya waktu. Lalu mereka lo enggak punya waktu. Padahal katanya waktu lebih berharga daripada uang. Berarti kan uang sampean lebih. Gitu aja. Zaman belum kenal orang kaya sih. Orang kaya itu mati-matian biar nganggur. Lah sampean mati-matian bingung karena lah ya tak. Makanya sudah nganggur itu sudah enak. Lah iya kan? Orang kaya itu mati-matian biar bisa. Orang bekerja yang gajinya puluhan juta itu mati-matian biar dapat cuti itu biar ngapain? Lah iya tak? Cuti itu biar ngapain? Biar nganggur. Lah sampean sudah nganggur kok. Jadi ketika sampean banyak waktu, lalu alhamdulillah dikasih sehat, kurang opo rek? Duit. Gus njane kepengin ngene, wis masuk gak kebagian. Lho sampean itu alhamdulillah pertama udah dikasih sehat. Ya toh, dikasih keluarga yang alhamdulillah ya ada lah Mbak Dian ya kan. Ya pokoknya ada lah, untuk makan ya ada, untuk sholat ya ada, untuk sekolah ya ada. Kalau masalah kurang, ya nggak ada orang nggak kurang, ya kan? Jadi dengan bersyukur itu nanti Mas Agus, zaman bobotnya akan tetap, berat badannya akan tetap. Karena apa? Dengan bersyukur makan sampean jadi lihat Mas Andi naik terus bobotnya. Karena banyak iya sudah lah. Mungkin duitnya lebih banyak Mas Budi ya tapi bobotnya lebih besar kan? Karena Mas Budi kenapa? Jarang makan. Mas Budi itu tidak kan? Ya, jadi ayo kita syukuri, sudahlah. Tadi makanya saya meski kayak misalnya Pak Yanto itu sama kasih uang berapapun bobotnya kan sudah. Jadi sawang kita syukuri ya Gus. Alhamdulillah lah. Kayak Mas Imam itu kan borongannya enggak pernah sepi. Enggak pernah sepi borongannya. Ya gitu-gitu aja. Lelah iya tuh. Lelah iya. Ya gitu-gitu aja. Mas Budi mobil enggak pernah sepi di rumah. Minimal 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak. Ya gitu-gitu aja. Ya kan? Ya segini-gini aja. Artinya apa? Bu Supriyatin orang jualan beli ya banyak. Ya gini-gini aja. Ya itu maksudnya gini-gini aja. Ya di level itu sudah rezeki Allah itu sudah ada yang Mas Nafi itu dulu pernah jadi bos. Punya toko itu ada 4 kalau 5 di daerah, bukan macam-macam di mana? Legian situ loh. Tempat premium itu kalau di Bali. Itu tokonya sampai 4 kalau 5 itu. Itu mereka anak buahnya semua itu dulu. Big boss itu. Sekarang bos big. Tapi ya santai aja, ya ketawa-ketiwi aja. Ini ada sehat aja. Pernah juga di titik yang paling nadir, artinya rendah banget, gak diopo-opo, belas. Gitu itu aja.
Ini Cak Mat, Bu Mat juga gitu dulu. Cak Mat pernah wah jaya sekali, terus pernah gak punya apa-apa sekali, sekarang naik lagi. Ya wis gitu, naik turun ke puncak gunung tinggi tinggi sekali segitu. Saya juga tidak pernah Mas Agus membayangkan akan hidup dan mencintai Bali. Tidak pernah berpikir begitu. Tidak pernah. Apalagi waktu saya masih di Aceh, di Surabaya, di Jakarta, tidak pernah terpikir akan ke Bali. Ternyata saya dipaku sama Allah di Bali, ya terus di jalan. Tidak pernah terpikir saya akan jadi Gus Kiai gini, tidak pernah. Bayangan saya itu akan tetap di dunia profesional kayak gitu. Bayangan saya. Tapi ternyata saya ditakdirkan begini, ya alhamdulillah. Sekarang berteman dengan Pak Subur. Nah, tapi kalau misalnya saya ratapi, apa sih kekancan karo Pak Yit, ya akan sedih ya. Tapi saya syukurin duwe kanca Pak Yit, alhamdulillah. Ditambahi dulu kemarin kehilangan Pak Jumali, sekarang diganti sama Mas Agus, alhamdulillah. Oh iya Mas Agus, saya itu punya teman dulur sama itu, syukur saya. Mending saya dikasih sampean daripada uang 100 juta. Serius. Jadi kalau saya misalnya disuruh mutusin teman atau dulur Mas Nafi dikasih uang 1 miliar, nggak mau deh. Saya milih Mas Nafi, saya milih Bu Mat, saya milih Bu Supren, sama semua ini. Iya Bu Brin, gitu loh. Sampean semua ini buat saya more valuable, much more, bukan hanya more, jauh lebih bernilai daripada uang berapapun. Karena menurut Allah, satu nyawa manusia itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Jadi sampean-sampean ini jangan ragu, jangan minder. Posisi sampean di hati saya itu in the deepest of my heart. Oke? Semangat ya Pak Mubin ya. Nah apa-apa Pak Mubin. Diganti Allah bidadari Pak Mubin. Tapi bidadari sekarang ini belum mana Gus. Yang telek Pak Mubin kok. Telek cara ini lanang kok. Telek. Nanti ngomong Mas Nafi biar dicarikan. Mas Nafi, selesaikan secara adat. Itu ketua sepunya itu. Pak Yit, dibantu Pak Mubin. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Saya rasa itu ya. Loh, Mbak Dian tadi nggak sama Mas Ano? Oh, lah sama tadi kesini sama siapa? Oh, bahasa semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah barokah ya. Sampian yang tadi berbahasa-bahasa. Cuma tadi hanya sama. Enggak, ini siapa? Siapa tadi? Saya tadi lihat. Sama Novan aja. Lah ya, sama Novan aja tadi. Novan gede sekarang. Udah pangling ya. Alhamdulillah. Ibu ini, Bu siapa? Bu Ratih. Selamat datang Ibu Ratih nggih. Jangan kapok ya Bu Ratih ya. Ya kajian kita ya gini nih ya, nyentil-nyentil dikit lah. Bu Brin ini sudah kebal disentil itu. Ya memang untuk mengobati hati Bu Ratna. Jadi kajian itu ibarat kita itu datang ke dokter Bu Ratna. Lalu kita punya penyakit cinta dunia, penyakit iri dengki, penyakit ini, penyakit itu kan penyakit hati. Kita obati dengan Quran. Lah kadang diobati itu ya kemudian kayak obat. Misalnya ini borok, kita kasih bubuk itu kan panas perih, tapi yang panas sebenarnya apanya? Penyakitnya. Jangan dibuang obatnya biar tetap sembuh. Al-Quran disampaikan juga gitu. Seringkali kemudian menyinggung hati, mengorak-arik yang ada dalam hati. Jangan dibuang, terima saja supaya sembuh. Karena Quran itu syifa'u lima fis, obat di dalam hati. Semoga kita doakan ya biar Bu Ratna jadi dulur dunia akhirat ini dalam perahu yang sama secara istiqomah. Kita juga minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan di jalan kebenaran ini. Apapun yang terjadi, ringan maupun berat, khaufan wa tama'an, kita minta kepada Allah supaya diberikan kelulusan dunia sampai akhirat, di dunia wal akhirat.
Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اللهم ادفعنا البلاء والوباء قد الحسن وانزلنا شوشة ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم حق درجته ربنا من كنت بنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.